adik-adik. Halo Losemaya, selamat pagi. Wah. Senang ya hari ini kita kembali mengikuti sekolah minggu. Lose Yosi dan Losemaya masih semangat nih. Adik-adik di rumah kira-kira semangat atau masih ngantuk-ngantuk ya? Harus semangat dong ya. Iya, harusnya semangat ya. Yuk semua bangun yuk. Kayaknya kalau dengar suara kita berdua mereka semua bangun deh Losa. Iya, semangat ya. Adik-adik yang di rumah ayo semua semangat. Udah pada sarapan, udah pada mandi. Kita semua sekarang mau mulai bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama dan mendengarkan firman bersama. Adik-adik semangat dan bersukacita ya. Amin. Tentunya dong. Yuk. Losa ajak setiap kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah, untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami, di mana hari ini kami boleh kembali mengikuti kebaktian sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kiranya pada saat kami mengikuti kebaktian sekolah minggu ini bukan hanya rutinitas kami, tapi kami mendapat berkat dari pujian, kami mendapat berkat dari firman Tuhan yang kami dengarkan. Tolong lose-lose yang akan memimpinnya, dan Tuhan tolong juga lose-lose yang akan menyampaikan firman, dan Tuhan tolong juga kami yang mengikuti dari rumah. Kiranya kami mendapat berkat dari kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami serahkan kebaktian sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, ayo semua sekarang berdiri. Kita mau olahraga nih. Olahraganya dengan memuji Tuhan. Semua minum dulu ya, jangan lupa minum. Nanti suaranya habis kalau nggak minum dulu. Adik-adik semua minum dulu. Kalau sudah selesai minum, ayo kita berdiri di depan laptop, handphone ataupun TV. Kita mulai memuji Tuhan dengan semangat dan bersukacita. Kita mau memuji Tuhan. Pujian yang pertama adalah dari terbit matahari dan matahari bersinar terang. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama.
Dari terbit matahari sampai pada terbenamnya kita mau memuji Tuhan. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu hebat, begitu luar biasa. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan KASIH. Kira-kira apa ya kalau hurufnya KASIH? Ya, kasih. Iya, betul sekali. Kita mau naikkan satu pujian kasih, kasih, kasih. Kita naikkan sama-sama ya adik-adik. Oke, gerakan lagi ya dan semangat. Siap. Yuk. Ternyata Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Dari Tuhan Yesus kita belajar bagaimana kita bisa mengasihi teman-teman kita. Kira-kira kalau Lo Semaya diajak mengasihi, Lo Semaya mau nggak ya? Mau dong Lose. Ya, Iya. karena Tuhan sudah mengasihi kita. Iya, betul sekali. Lo Semaya dan Lo Yosi, kita mau belajar untuk mengasihi karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Adik-adik yang di rumah, teman-teman yang di rumah mau nggak ya? Yuk kita sama-sama mau belajar mengasihi teman kita, mengasihi keluarga kita. Karena kita sudah terlebih dahulu merasakan kasih dari Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mau memberikan persembahan. Yuk adik-adik boleh siapkan persembahannya. Nah, persembahan kita saat ini cara memberikannya dengan 3 cara. Cara yang pertama, adik-adik bisa transfer ke rekening BCA yang tertera. Cara yang kedua, adik-adik bisa scan QRIS yang tersedia juga atau tertera juga di layar adik-adik semua. Cara yang ketiga, adik-adik bisa datang ke gereja pada hari Senin sampai Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam setengah 3 sore. Adik-adik bisa masukkan persembahan adik-adik di kotak persembahan yang tersedia di gereja. Silakan adik-adik pilih salah satu caranya ya. Nah, adik-adik, Lose, Yosi dan Lo Semaya akan membacakan satu ayat firman Tuhan, ayat persembahan yang terambil dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 yang berkata demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Adik-adik silahkan pilih salah satu cara untuk memberikan persembahan dan Lo Yosi dan Lo Semaya akan memberikan persembahan di gereja ini. Kita akan berdoa untuk persembahan kita ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan di mana kami boleh memuji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini juga kami boleh memberi persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan boleh
menyenangkan hati Tuhan, boleh berguna bagi pelayanan sekolah minggu, bagi gereja Tuhan di tempat ini. Kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, adik-adik yang di rumah, sekarang tiba waktunya kita mau mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan, Yesus kasih padaku. Adik, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik, hari ini kita akan kembali merenungkan sebagian firman Tuhan. Namun sebelum itu, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Lause akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pimpinan penyataan Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Sekarang kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu, tolonglah kami untuk dapat mengerti. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita semua pasti punya Alkitab kan ya? Alkitab, baik yang versi cetak ataupun Alkitab yang ada di smartphone adik-adik masing-masing ya. Kita pasti punya Alkitab. Nah, pernah nggak sih adik-adik tuh kepikiran kenapa sih Alkitab ini harus kita percayai? Atau emang yang nulis ini siapa sih Alkitab ini? Apakah isi dari Alkitab ini benar-benar bisa dipercaya begitu? Nah, apakah adik-adik ada yang pernah bertanya seperti itu? Nah, waktu Lause seumuran kalian adik-adik, Lause tuh pernah bertanya-tanya tentang hal ini. Apakah Alkitab ini asli? Apakah isinya ini sudah diubah-ubah? Atau apakah Alkitab yang kita pegang sekarang ini itu isinya sama dengan Alkitab yang ada di zaman para rasul dulu, zaman gereja mula-mula? Nah, jawabannya kayak gini adik-adik. Misalnya adik-adik di sini ada yang punya keinginan untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri nggak? Kalau ada, wah kita sama adik-adik. Lause juga pengen banget bisa jalan ke luar negeri ya. Salah satu negara yang pengen Lause kunjungi itu adalah Hong Kong misalnya ya, Hong Kong. Nah, pada suatu hari ada dua teman Lause yang lagi ngobrol-ngobrol nih sama Lause. Jadi kita bertiga ngobrol tentang Hong Kong ya, misalnya nih dan ini. Jadi Lause punya dua teman, kita lagi ngobrol soal Hong Kong. Yang satunya bilang, oh ya Hong Kong tuh bagus banget, ada gini dan ini dan sebagainya. Yang satunya nimpalin, oh ya bener, bagus banget tuh, ada yang ini, apalagi kalau begini dan begini gitu. Tapi masalahnya adik-adik, meskipun obrolannya kelihatan seru banget, nah, teman Lause yang satu ini, dia benar-benar pernah pergi ke Hong Kong. Dia lihat langsung Hong Kong itu seperti apa. Dia
ya berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sana. Pokoknya dia pernah pergi ke Hong Kong tuh, jadi dia bisa cerita. Nah yang satunya ini dia nggak pernah pergi ke Hong Kong, nggak pernah, satu kali pun nggak pernah pergi ke Hong Kong. Tapi yang dia lakukan adalah dia tuh suka nonton video di YouTube. Dia lihat video dari orang-orang yang melakukan perjalanan ke Hong Kong. Dia lihat di Hong Kong tuh, di video dari YouTube tuh ternyata Hong Kong tuh seperti ini dan ini. Makanya ketika kami ngobrol bisa nyambung gitu kan. Hong Kong tuh begini, oh ya ini benar, begini dan begini sebagainya. Nah teman-teman, adik-adik, maksud saya adik-adik, dari dua temannya Lause ini, manakah yang ceritanya bisa dipercaya? Apakah yang satu ini atau yang ini? Apakah cerita dari teman Lause yang pernah ke Hong Kong ini atau yang belum pernah ini, yang cuma nonton video di YouTube aja? Mana yang bisa dipercaya? Ayo. Nah, jawabannya adalah dua-duanya bisa dipercaya adik-adik. Meskipun kalau yang ini kan sudah pernah ke Hong Kong, jadi udah pasti lah dia tahu, oke udah pasti. Nah yang satu ini, dia memang belum pernah pergi ke Hong Kong, tapi dia tahu di Hong Kong itu ada apa, karena dia sudah melihat langsung dari orang-orang yang pernah ke Hong Kong, yang ada di Hong Kong secara langsung. Dia lihat bukti-buktinya, dia ada gambaran nyata Hong Kong itu seperti apa lewat YouTube gitu ya. Dan yang dia lihat ini asli, bukan Hong Kong-Hongkongan, tapi Hong Kong yang asli gitu. Itu sebabnya ceritanya juga bisa dipercaya, karena dia sudah mendapatkan bukti secara nyata dari saksi-saksi mata itu. Nah, demikian juga dengan Alkitab kita, adik-adik. Ya. Alkitab ini ditulis oleh orang-orang yang melihat secara langsung peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu zaman dulu itu. Ya. Contohnya nih, ada 12 murid Yesus. Ya, dalam kitab Injil ada 12 murid Yesus. Adik-adik ada yang hafal nggak nama 12 murid Yesus itu siapa aja? Ya memang banyak ya, 12, namanya 12. Jadi nama murid Yesus itu ada Simon Petrus, ada Andreas, ada Yakobus, anak Zebedeus, dan saudaranya yang namanya Yohanes. Terus ada Filipus, ada Bartolomeus, ada Matius, ada Thomas, baru ada Yakobus lagi, tapi Yakobus yang ini nama bapaknya Alfeus ya, Yakobus anak Alfeus. Terus ada Tadeus, dan ada Simon orang Zelot, yang tadi kan Simon Petrus, yang ini Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Nah, yang terakhir ini kan mengkhianati Yesus ya. Tapi jumlahnya 12 gitu. Nah, ke-12 murid ini adik-adik, mereka tuh hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bareng gitu, hidup bersama. Terus mereka itu sama-sama itu kurang lebih selama 3 tahunan ya, 3 tahun lebih lah. Mereka sama-sama bareng sama Yesus itu selama 3 tahun. Dan mereka berpergian kemana aja sama-sama Tuhan Yesus, naik kapal, pergi ke mana barengan sama Tuhan Yesus. Terus mereka juga ketika Yesus sedang mengajar orang banyak, mereka mendengar langsung ajaran Tuhan Yesus itu seperti apa. Bahkan mereka mendapatkan pelajaran-pelajaran khusus yang tidak didapatkan orang lain, gitu kan? Terus mereka juga ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat-mujizat ya, misalnya memberi makan 5.000 orang ke 4.000 orang, penyembuhan, mereka melihat langsung mujizat-mujizat itu. Nah, dan kemudian rasul-rasul inilah yang kemudian pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus. Ya, memang adik-adik, gak semua dari murid-murid ini, 12 murid ini akhirnya menuliskan kitab yang ada dalam kitab ini ya. Misalnya kita tahu ada 4 Injil gitu ya. Kalau adik-adik ingat, dulu kita tuh pernah bahas siapa sih yang menuliskan keempat kitab Injil ini ya. Di tahun lalu sudah pernah Lause singgung sedikit, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Kalau misalnya Injil Matius ya kan, Matius itu adalah salah satu murid Yesus. Terus Injil Markus memang bukan muridnya Tuhan Yesus, tapi Markus ini melayani bersama dengan Petrus, Simon Petrus. Nah, Petrus kan murid Yesus gitu ya. Jadi Markus ini mencatat kisah kehidupan dan pengajaran Tuhan Yesus berdasarkan keterangan dari Petrus, yaitu saksi matanya secara langsung. Nah, terus Injil Lukas ini memang bukan orang Yahudi, bukan murid Yesus secara langsung gitu ya. Tapi dia meneliti dengan seksama tentang kehidupan dan pengajaran dari Tuhan Yesus.
Terus yang terakhir Injil Yohanes. Nah, Yohanes ini murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus sendiri. Jadi sangat jelas kan, 4 kitab Injil yang kita miliki ini sangat bisa dipercaya. Matius dan Yohanes itu benar-benar murid Tuhan Yesus, dia saksi mata, dia melihat langsung apa yang Yesus lakukan. Sedangkan Markus dan Lukas itu mencatatnya berdasarkan keterangan dari saksi mata. Dan keempat-empatnya bisa dipercaya, adik-adik. Nah, kemudian bagaimana dengan Rasul Paulus? Paulus kan bukan murid Tuhan Yesus secara langsung gitu ya. Terus apalagi dulu Paulus itu penganiaya jemaat gitu. Terus bagaimana surat-suratnya kan banyak banget di Perjanjian Baru ya. Apakah surat-surat ini juga bisa dipercaya gitu? Ya, adik-adik, jangan lupa Paulus itu meskipun dia bukan dari golongan para murid, tapi dia benar-benar orang Yahudi asli, orang Ibrani asli ya, dari suku Benyamin. Nah, terus Paulus ini juga seorang Farisi, pintar dia, nggak sembarangan. Terus gurunya Paulus itu juga seorang ahli Taurat yang sangat terkenal pada waktu itu, namanya Gamaliel, gurunya Paulus tuh. Hebat. Dan juga Paulus ini dipanggil secara langsung oleh Tuhan Yesus ketika dia sedang dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Langsung Tuhan Yesus memanggil dia gitu kan. Nah, terus bagaimana dia bisa menulis berbagai ajaran yang ada di Alkitab? Yang banyak itu, suratnya ada banyak dan ada di Alkitab gitu. Bagaimana bisa? Dari mana dia mendapatkan pengetahuan yang sedemikian? Nah, jawabannya adalah semua itu berasal dari Tuhan, adik-adik. Kalau bukan Tuhan yang menyertai Paulus, Paulus tentu tidak akan pernah bisa menuliskan surat-surat ini. Dan ini semua adalah karena penyertaan Tuhan, karena Tuhan mau pakai Paulus, Rasul Paulus. Nah, adik-adik, tentu kita bersyukur gitu ya, karena adanya para rasul yang dengan giat mereka memberitakan Injil ke seluruh dunia. Perjuangan para rasul ini nggak mudah loh, adik-adik. Mereka itu bukannya kayak hamba Tuhan zaman sekarang yang ketika pergi disambut, oh ya silakan mengajar. Nggak juga. Zaman dulu tuh ada banyak penolakan. Datang ke sini, nggak boleh, pergi sana, diusir. Para rasul tuh diusir. Bahkan nih ya, nggak sedikit orang-orang yang berusaha untuk membunuh para rasul ini, adik-adik. Namun puji Tuhan, ya Tuhan Yesus sungguh baik, ya Tuhan sungguh baik. Tuhan terus menyertai ya, sehingga Injil ini bisa terus diberitakan ya. Nah, Injil ini terus diberitakan turun temurun dari generasi ke generasi, dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Dulu kan asalnya dari daerah Timur Tengah situ ya, Yerusalem, tanah Israel. Nah, bisa sampai ke Indonesia ini gimana ceritanya gitu kan? Ya karena Injil ini terus diberitakan ke seluruh dunia, para rasul dengan sangat giat. Dan kemudian ketika para rasul ini sudah begitu tua atau bahkan ada yang meninggal, ada orang-orang yang meneruskannya. Itu sebabnya Injil ini diberitakan terus menerus dari generasi ke generasi, terus berkelanjutan gitu ya. Nah, hingga akhirnya sampailah kita di hari ini tuh kita bisa menikmati Injil yang ada pada kita sekarang ini. Perjalanan Injil ya, dari kekristenan mula-mula di ribuan tahun yang lalu sampai saat ini kita bisa membaca Alkitab. Itu semua adalah proses yang sangat panjang, adik-adik, dan tentunya penuh dengan kesulitan. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyertai, Tuhan menjaga firman-Nya sehingga kita bisa menikmati firman-Nya sampai hari ini. Nah, terus kita sekarang sudah melihat prosesnya begitu panjang ya, adik-adik. Dan juga jarak waktu dari kekristenan mula-mula sampai kita hari ini kan lama banget gitu. Hampir 2000 tahun lamanya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah yang Yesus ajarkan pada waktu itu sama dengan yang Yesus ajarkan pada hari ini? Atau apakah Yesus yang diceritakan oleh para murid pada waktu itu sama dengan Yesus yang kita percaya pada hari ini? Jawabannya ya, adik-adik, karena standarnya sama, yaitu Alkitab. Ya, Alkitab yang dibawa oleh para rasul, oleh para pemberita Injil sama dengan yang kita pegang ini. Isinya sama. Tuh.
Wah, ya walaupun misalnya banyak orang di luar sana yang menuduh bahwa Alkitab orang Kristen itu isinya sudah diubah-ubah, sudah diganti-ganti, udah nggak asli lagi. Tapi sebenarnya enggak adik-adik. Kalau dirunut dari sejarah gitu ya, ada bukti yang sangat kuat di dalam sejarah yang membuktikan bahwa Alkitab ini asli. Isinya tidak berubah-ubah seperti yang dituduhkan oleh banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kita bersyukur karena kita memiliki Alkitab, kita punya firman Tuhan yang tidak berubah. Karena melalui Alkitab ini juga kita bersyukur ya, kita bisa mengenal Tuhan Yesus, kita bisa mengetahui Tuhan yang kita percayai adik-adik. Ya memang kita tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung ya, nggak seperti para rasul, nggak seperti para murid gitu ya. Kita juga nggak mendengarkan ajaran dari Tuhan Yesus secara langsung, kita nggak tahu Tuhan Yesus itu suaranya seperti apa sih. Apakah suaranya ngebas, ataukah suaranya yang ringan-ringan gitu. Kita nggak tahu Tuhan Yesus suaranya seperti apa pada waktu dia ada di dunia ini. Kita juga nggak melihat secara langsung mujizat-mujizat Tuhan Yesus gitu ya. Kita nggak melihat langsung Tuhan Yesus menyembuhkan atau Tuhan Yesus memberi makan kepada banyak orang. Kita nggak lihat. Tapi adik-adik kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang seperti ini Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 B, ya, ayat 29b, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita memang tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung, kita tidak melihat, tidak mendengarkan ajaran secara langsung, tapi kita percaya kepadanya. Dan itu Yesus katakan, berbahagialah. Nah, adik-adik, kiranya perenungan kita pada hari ini dapat menolong kita untuk mengerti bahwa Alkitab ini sungguh benar ya adik-adik. Gak usah harap kita tuh bisa bangga gitu punya Alkitab yang isinya tuh tidak berubah-ubah selama ribuan tahun. Ribuan tahun tuh waktunya lama banget. Gak ada seorang manusia pun yang bisa hidup ribuan tahun. Gak ada. Tapi Alkitab kita bertahan ribuan tahun. Isinya yang kita pegang sekarang dengan Alkitab yang dipegang oleh zaman kekristenan mula-mula ribuan tahun yang lalu tuh sama. Cuma beda bahasa aja, tapi isinya sama gitu. Nah, kalau harap kita semua bangga punya Alkitab, punya firman Tuhan yang isinya itu tak lekang oleh waktu ya. Isinya tetap sama selama ribuan tahun. Tapi Lause tentu lebih berharap lagi bahwa kita semua itu bisa mencintai firman Tuhan. Kita mencintai firman Tuhan, kita membaca Alkitab setiap hari. Walaupun satu hari hanya satu pasal. Tapi dicoba ya. Satu hari hanya satu pasal itu cuma 5 menit kok. Gak lama. Ya, mari kita mencintai firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk perenungan pada hari ini. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan menjaga firman-Mu, Engkau boleh terus memakai hamba-hamba-Mu, para rasul dan para murid-murid-Mu untuk boleh memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sehingga ya Tuhan, meskipun jarak waktunya adalah 2000 tahun, hampir 2000 tahun, namun kami tetap bisa menikmati firman Tuhan yang sama. Kami tetap membaca dan mengerti firman Tuhan yang sama dengan yang dibaca oleh orang-orang Kristen dari ribuan tahun yang lalu. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih. Kiranya Tuhan, Kau yang boleh tolong setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mencintai firman Tuhan. Dan tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh setia membaca firman-Mu. Walaupun yang kami baca hanya sebagian kecil saja, namun ini adalah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, sehingga kami pada hari ini bisa punya Alkitab. Kami bisa membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, pimpin sertai sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.